Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita ambil dari Kejadian pasal 47 ayat 11 sampai ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Disakiti namun tetap memberkati. Saudara, hari ini dari kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca, kita akan melihat bagaimana Allah memakai Yusuf untuk menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, bahkan memelihara keluarganya pada masa kelaparan. Saudaraku, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yusuf? Yusuf seorang yang diizinkan oleh Tuhan mengalami banyak hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Namun dia tidak membalas sakit hati yang dia alami, penderitaan yang dia alami. Justru dia meresponinya dengan benar sehingga dia dapat dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Nah, saudara, yang namanya disakiti itu tentu tidak enak. Ya pasti sakit, saudara. Nah, apalagi jika kita disakiti oleh orang yang kita kasihi, misalnya keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, pasti kita merasa rasa marah, rasa kecewa yang sangat mendalam, dan tentunya ada keinginan untuk membalas. Tapi tidak begitu juga, tidak begitu dengan Yusuf. Kalau merasa sakit, saya yakin Yusuf pasti merasa sakit. Merasa kecewa, Yusuf merasa kecewa. Tetapi Yusuf memilih untuk tidak membalaskan sakit hatinya dengan kejahatan, tetapi justru menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang telah menyakitinya, bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saudara, Yusuf menjadi berkat bagi keluarga Potifar. Waktu itu, walau akhirnya dia difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya masuk penjara, Yusuf juga menjadi berkat di penjara, sehingga kepala penjara dapat mempercayakan kepada Yusuf untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di penjara. Yusuf jadi berkat juga kepada juru minum raja. Yusuf menjadi berkat bagi raja. Yusuf menjadi berkat bagi rakyat Mesir. Yusuf menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa yang lain yang datang ke Mesir pada waktu itu untuk mencari makanan. Yusuf pada akhirnya menjadi berkat dan menjadi orang yang menolong keluarganya pada masa-masa kelaparan, menjaga mereka, memelihara mereka, mencukupi makanan mereka. Saudaraku, apa yang dialami oleh Yusuf itu? Penderitaan yang dia alami, rasa sakit yang dia alami, mungkin juga kita alami dalam hidup kita. Kita gak pernah tahu rancangan Allah dalam hidup kita. Kadang sulit dia mengerti. Cara Allah memproses, mempersiapkan diri kita untuk suatu tugas di masa depan, terkadang itu sulit untuk dipahami. Tetapi seperti Yusuf yang dapat memilih memberikan respon yang benar, respon yang baik atas penderitaan yang ia alami, kita juga bisa memilih untuk memberikan respon yang benar atas setiap penderitaan, rasa sakit yang kita alami di dalam hidup kita. Jika kita bisa merespon dengan benar, maka kita mempersilahkan Allah untuk mengerjakan kehidupan kita, menuntun kita untuk kita bisa dipakai oleh Allah menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, ketika kita disakiti, ketika kita mengalami penderitaan, apa respon kita? Jangan memberontak, jangan menghakimi, jangan membalas dendam. Putuskanlah untuk tetap menjadi berkat. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 14 yang mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudaraku, tetaplah menjadi berkat walau engkau merasa disakiti. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami memutuskan untuk kami tetap menjadi berkat. Walau mungkin kami disakiti, walau mungkin kami mengalami penderitaan, kami tidak membalas, tetapi kami memberikan yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan sanggup mengubahkan penderitaan kami, rasa sakit yang kami alami, menjadi berkat bagi diri kami sendiri dan juga bagi orang lain di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan.
memberkati seluruhnya anak-anakmu yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.